Perkenalkan, nama saya Rizal Ciputra, NIM 175000115. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Metode Newton-Raphson dan bagi 2 untuk menghitung implied volatility dari suatu aset, studi kasus opsi call dan put pada Eric B yang expiry tahun 2007. Di sini diketahui opsi adalah hak untuk menjual atau membeli suatu aset, contohnya saham, komoditas, dan mata uang. Terdapat 2 jenis opsi dasar, yaitu Eropa dan Amerika. Di artikel ini akan didiskusikan opsi Eropa. Opsi Eropa adalah suatu opsi yang memberikan hak kepada holder atau pemilik opsi untuk membeli atau menjual suatu aset dari writer atau penjual opsi dengan harga tertentu K pada waktu tertentu T. K dikenal sebagai strike price dan T sebagai maturity time atau expiry date dari opsi. Opsi memberikan suatu hak, bukan kewajiban, dan karena itu mempunyai nilai. Sebagai contoh, untuk opsi call, jika pada saat T aset dapat dibeli dengan harga yang lebih murah daripada K, maka opsi tidak akan di-exercise atau digunakan. Sebaliknya, jika harga aset S lebih besar daripada K, maka holder akan meng-exercise opsi dan secepatnya menjual aset ke pasar aset atau aset market yang akan memberikan payoff atau hasil sebesar S min K. Kemudian di sisi lain, penjual opsi berkewajiban untuk menjual aset yang diminta pada saat T dengan harga K. Hal ini menyebabkan risiko kerugian, karena itu opsi harus mengganti kerugian dengan cara memberi harga pada opsi. Dalam perhitungan rumus harga opsi, khususnya Black-Scholes, yang tidak diketahui hanyalah parameter deviasi standar dari aset. Jadi, masalah umum penentuan harga opsi ini adalah mencari implied volatility. Kemudian, opsi yang dipilih adalah suatu opsi call pada Nordic. Akan diperiksa bagaimana implied volatility tergantung pada strike price, sehingga untuk sembarang harga aset saat ini dipilih strike price yang berbeda tetapi mempunyai time volatility yang sama. Akan diobservasi juga terhadap beberapa time volatility yang ditawarkan. Jadi dari Black-Scholes ini digunakan untuk mencari opsi. Kemudian opsi di sini terdapat masalah umum, yaitu dalam mencari implied volatility. Kemudian untuk mencari implied volatility ini kita menggunakan metode Newton-Raphson dan diseksi. Kemudian lanjut ke nomor 2, perhitungan implied volatility pada opsi. Penentuan harga opsi merupakan salah satu dari banyak topik komputasi keuangan. Untuk opsi Eropa, terdapat rumus Black-Scholes yang sangat terkenal yang secara eksplisit memberikan harga opsi tanpa dividen. Di sini adalah rumus dari harga call. Di sini juga ada rumus dari harga put. Kemudian dengan S adalah harga aset pada T ketika opsi dibeli, dan D1 sama dengan in kurung harga sekarang dibagi harga yang dibutuhkan dikali interest rate plus setengah sigma kuadrat dikali time to maturity dibagi sigma time to maturity. Kemudian kita mencari D2, yaitu D1 atau distribusi ke 1 tadi dikurangi sigma
Samsung Maturity. Setelah kita memperoleh D1 dan D2, kita akan mencari nominal distribusi sesuai yang kita inginkan atau X, sama dengan 1 dibagi akar 2pi integral min 0,5 kuadrat ds. Kemudian ini tahu tadi yaitu Samsung Maturity, parameter R ini yaitu risk free interest rate, dan parameter S dinamakan volatility atau deviasi standar dari aset. Jadi parameter-parameter tadi terdapat dua pendekatan untuk menentukan volatility harga aset, yaitu estimasi dari data histori dan estimasi dari harga opsi saat diperdagangkan di pasar. Untuk estimasi kedua, sebagai contoh diberikan CP atau harga opsi menurut pasar, maka secara otomatis perlu diselesaikan masalah harga sekarang dikali nominal distribusi ke 1 dikurangi harga yang ditentukan dikali SPY akar interest rate Samsung Maturity dikali nominal distribusi kedua sama dengan CP atau harga opsi menurut pasar, atau juga akan ditulis sebagai berikut: F sigma sama dengan harga sekarang dikali nominal distribusi ke 1 dikurangi K kali E seperti yang di atas tadi. Diperhatikan untuk opsi call diketahui bahwa derivatif C terhadap sigma dinamakan vega adalah vega C dibagi vega sigma sama dengan harga sekarang dikali akar Samsung Maturity 1 per akar 2pi estimasi pangkat min 0,5 distribusi ke 1 kuadrat, yang nilainya jelas selalu positif, dan karena C atau vega sigma adalah continue, itu diulang-ulang terus, maka C sigma monoton naik pada 0 sampai tak terhingga. Karena itu persamaan 6 tadi yang di atas ini mempunyai penyelesaian tunggal jika hanya 2, yaitu maksimal harga sekarang dikurangi KE pangkat min interest rate Samsung Maturity, 0, tidak lebih sama tidak kurang dari sama dengan CP kurang dari S. Karena itu persamaan 6 ini mempunyai penyelesaian tunggal jika 2, yaitu persamaan 2 tadi maksimal kurang harga sekarang dikurangi KE pangkat min interest rate Samsung Maturity, 0, tidak lebih dari CP, tidak lebih dari S. Diasumsi bahwa kondisi dari persamaan ke-8 ini selalu dipenuhi. Metode yang cukup cepat dan akan hampir selalu menemukan penyelesaian untuk kasus di atas adalah rumus Peter-Lawson untuk mencari akar dari suatu persamaan dengan variabel tunggal. Dalam metode tersebut terdapat masalah bagaimana memilih nilai awal sigma yang cukup untuk menjamin konvergen monoton sepanjang call dihitung secara tepat sehingga F sigma sama dengan 0. Mempunyai penyelesaian aplikasi metode Peter-Lawson dalam menghitung implied volatility pada opsi call adalah dengan mengambil nilai awal. Itu dapat dilakukan dengan rumus ini. Sigma sama dengan 2 log S per K tadi plus R Samsung Maturity dibagi Samsung Maturity. Nah, rumus awal dari
Ini adalah algoritma interruption untuk embedded volatility. Ini adalah masalah dari jurnal ini, yaitu penggunaan data real opsi Eropa pada RB. Dipilih data saham Ericsson RB yang diambil pada tanggal 8 Mei 2007. Untuk mengilustrasikan penghitungan embedded volatility, diketahui bahwa harga RB saat data diambil adalah 26,40. Rumus Black-Scholes juga meminta interest rate atau R sebagai parameter. Kemudian yang dapat diperoleh dari www.stockbroker sebesar 3,05%. Di bawah ini adalah data beberapa opsi expiry pada tahun 2007. Dengan mengambil 1 tahun ada 296 hari bisnis. Dipunyai T dengan 0,03125 tahun untuk expiry date 18 Mei. Nah, selanjutnya lanjut kita buka ke makro. Kita akan memasukkan K1 yaitu 19, 20, 21, 26, 27 dan seterusnya ini. Kenapa 18 tidak ditulis? Karena opsi call pada tanggal 18 Mei ini kosong. Jadi kita akan tulis yang opsi call dengan AX yang ada isinya. Kemudian kita enter. Kemudian kita masukkan CP1 atau call code 1, yaitu ini benar ditulis. Kemudian kita enter. Kita masukkan fungsinya, yaitu hasil 1 sama dengan total Newton kurung 26,4. Ini diambil dari data RB 26,40. Kemudian diambil juga dari fill dari K1 ini. Selanjutnya masukkan fill dari CP1, masukkan juga 0,0305 diperoleh dari ini www.stockbroker sebesar 3,05%, kita desimalkan. Kemudian kita masukkan expiry date pada tanggal 18 Mei yaitu 0,03125. Kemudian kita nilai sigma yaitu min 4. Enter. Ini adalah hasil embedded volatility pada tanggal 8 Mei dengan strike price 19,0, yaitu dengan embedded volatility 1,5403 dan seterusnya ini di bawah. Kemudian kita bisa lihat dari sini gambar kurva. Diketahui pada 19 kan letaknya di sini, jadi kita bisa mengukur 1,5403. letaknya pasti di sini sebelum 16. Kan diketahui strike price dari 16 ini letaknya di sini. Kemudian diketahui embedded volatility yaitu 1,5403 di sini dan 1,3547 yaitu ini sebelum angka 1,4. Kemudian dia sudah akan membentuk kurva ini untuk opsi dengan data BIM dan AX. Kita pilih plot
dari hasil menggunakan function plot call, yaitu ini plot call yang tadi untuk mengambilkan kurva tersebut. Di sini saya akan menerangkan tentang program dari penghitungan opsi Eropanya. Dimasukkan function dari C, VKC, P sama dengan opsi Eropa, S0, K, R, yang simetri sigma. Kemudian jika time similarity lebih besar daripada 0, maka kita akan hitung dengan B1 rumus bagian ini. B1 in kita lakukan dengan log S ke1 adalah beberapa, kita lihat sekarang kita dibagi strike price plus interest rate plus setengah dikali sigma kuadrat dikali time similarity dibagi sigma akar time similarity. Kemudian diketahui D2 sama dengan D1 atau distribusi ke1 ini dikurangi sigma akar time similarity. Setelah itu kita akan mencari nominal distribusi ke1 sama dengan 0,5 dikali 1 plus integral dikali D1 per akar 2. Kemudian diketahui N2 sama dengan 0,5 dikali 1 plus integral D2 dibagi akar 2. Kemudian kita masukkan perhitungan dari C ke opsi call menjadi opsi call harga sekarang dikali nominal distribusi ke1 tadi dikurangi harga yang dibutuhkan strike price dikali expired dikali min interest rate dikali time similarity, kemudian dikali dari nominal distribusi kedua. Kemudian kita masukkan rumus Vega sama dengan S0 dikali akar time similarity dikali expired min 0,5 dikali distribusi ke1 kuadrat dibagi akar 2pi. Kemudian ini adalah rumus harga put sama dengan opsi call plus strike price dikali expired min interest rate dikali time similarity min S0. Maka C sama dengan maksimal S0 dikurangi strike price apakah 0, VKC sama dengan 0, P sama dengan mak K min S0, 0, yaitu tidak lebih daripada 0, maka prosesnya akan diselesaikan. Kemudian terus dari Newton di sini Newton ada hasil tadi juga berapa, hasil satu berapa, itu akan diulang perulangan. Jika I sama dengan 1 sama dengan K yaitu strike price tadi, sigma 0 sama dengan akar 2 kali APS log S0 per K kurung I plus interest rate dikali time similarity dibagi time similarity.
Jika sigma sama dengan sigma 0, Z sama dengan 1, kemudian akan ditampilkan delta lebih dari sama dengan tol. C, C, P sama dengan opsi rupa, itu function tadi dimasukkan ini, itu hitungan opsi rupa. Kemudian C, P sama dengan opsi rupa yang sama, dimasukkan lagi. Kemudian sigma sama dengan sigma kurangi det sama dengan ABS seterusnya. Maka hasil akan diperhatikan jika hasil sama dengan hasil strike price I sigma, itu sama dengan sigma. Kemudian kita masuk rumus Brock-Hamilton dengan function hasil Brock-Hamilton S0 K CP R dan geometry tol. Hasil ke1 dan seterusnya akan diulang jika I sama dengan 1. Kemudian sigma 0 sama dengan akar 2 kali ABS log S0 per KI plus R dikali transformativity berarti transformativity. Sigma sama dengan sigma 0 itu tidak lebih daripada 0. Delta sama dengan 1, kemudian akan ditampilkan dengan rumus well, delta lebih sama dengan tol. Kemudian C, P sama dengan opsi rupa S0 K R dan geometry sigma. Delta sama dengan C dikurangi CP opsi call dikurangi opsi call put I yaitu beberapa dibagi 3C. Di sini juga sama. Jika sigma sama dengan sigma min delta sama dengan ABS delta, maka rumus akan diberikan jika hasil sama dengan strike price beberapa tanda sigma. Oke, kemudian dapat disimpulkan dari hasil bagian 4 atau ini diamati bahwa kurva volatility-nya adalah smile di sini tadi sama ini diketahui volatility-nya yaitu 0,7086 dan seterusnya ini 0,7086 yaitu parabola. Itu berarti bahwa untuk strike price yang dinilai jauh dari RSA saat pembelian opsi, maka nilai volatility-nya
cenderung lebih besar kecuali kasus-kasus untuk pin dan min. Untuk bit pada opsi call terlihat juga bahwa nilai probability untuk bit belum berubah dalam interval yang lebih kecil daripada AX yang ditunjukkan dengan smile pendek. Selain itu, secara keseluruhan nilai probability untuk bit selalu lebih kecil daripada AX. Di sini kenapa kita mencari probability sementara probability-nya ini kan tidak, karena probability dipandang lebih realistik dalam mencari data pada saham-saham ini dibandingkan dengan probability dari masa lalu atau historis. Sekian dari saya, terima kasih.